Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat datang kembali di dalam ibadah kita hari ini. Tema kita dalam ibadah ini adalah menyambut kembali anak yang hilang. Bukan penginjil Viana maksudnya ya, tapi sebetulnya kita semua ini adalah anak-anak yang hilang ya. Kita semua setelah 1 minggu berkelana di tengah dunia, dan saya percaya tidak jarang kita juga jatuh dalam dosa. Tapi tiap kali kita datang di waktu yang khusus ini, ya, di jam yang khusus, di hari yang khusus, di hari perhentian ini, sesungguhnya kita sedang datang kepada Tuhan, Sang Bapa yang dengan tangan terbuka menyambut kita dengan segala cinta kasih-Nya. Saya berdoa semoga tiap kali hari Minggu tiba, tiap kali kita masuk khususnya dalam ruangan ibadah ini, kita boleh merasakan juga apa yang dirasakan oleh sang anak yang hilang yang dicatat dalam Injil itu. Ketika kita boleh dengan penuh sukacita, penuh kelegaan datang kepada Tuhan, sadar bahwa kita tidak layak, tapi Tuhan yang Maha Pemurah dan Pengampun itu mau menyambut kita semua. Semoga dengan begitu tiap kali kita datang dan meninggalkan ruangan ini, kita pulang sebagai orang-orang yang diperbaharui di dalam Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama saudaraku. Kita siapkan hati kita sejenak sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah hari ini. Dengan segala keyakinan dan kelegaan, kami memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kami dalam ibadah ini adalah dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang dengan segala kasih setia memelihara seluruh ciptaan tangannya. Allah yang di dalam segala kesempurnaan kasih sayang mengundang kami orang-orang berdosa untuk datang mendekat kepadanya. Saudaraku, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus akan menyertaimu sepanjang ibadah ini dan seterusnya. Amin. Nats Alkitab terambil dari 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari jemaat bersama-sama kita merendahkan hati setiap kita, meninggikan Tuhan Raja kita melalui puji-pujian, dengan berseru Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan biarlah roh Tuhan melingkupi setiap kita dan menyatakan kebesaran nama Tuhan di tempat ini.
Kami mengucap syukur kepadamu sekali lagi di saat ini, di tempat ini, di mana Engkau hantar kami di tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi kami yakin dan percaya ada rancangan Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami yang bersalah, kami yang mendukakan hati Tuhan, kami yang seringkali tidak percaya akan Tuhan, akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah pada hari ini kami tunduk di bawah kaki salib-Mu, kami mengaku dosa kami, sehingga beban kami dapat terangkat oleh karena kasih-Mu ya Tuhan. Kedua, kami akan mengucap syukur kepada Tuhan karena segala berkat dan anugerah Tuhan yang tidak henti-hentinya melimpah di atas setiap kami, hari demi hari, detik demi detik. Engkau yang selalu memperhatikan setiap perjalanan setiap kami. Dengan penyertaan Tuhan dalam setiap pergumulan, kami tidak lepas daripada segala perkara pergumulan dalam kehidupan sehari-hari kami. Di antara jemaat, bagi kami, saudara dan saya, mungkin ada pergumulan dalam hubungan keluarga, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam studi, pergumulan dalam masa depan. Kiranya Tuhan yang memberikan setiap kekuatan untuk menghadapi setiap jurang-jurang yang harus kami lewati. Dan kami tidak lupa berdoa untuk kebaktian pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang datang, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang berbicara melalui jemaat-Mu di tempat ini, baik yang di rumah, dan juga kiranya Tuhan yang memberikan suatu gerakan dalam setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Melalui puji-pujian yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan, biarlah benih yang tertanam dapat tertanam, bertumbuh, dan berbuah bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Kami siap untuk memuji dan mendengarkan akan suara Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom BCS. Karena pada pagi hari ini baiklah kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan kita atas segala anugerahnya yang dilimpahkan kepada kita semua. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita pujikan dengan penuh semangat. Open the sky. To all the fatherless, and God to all the young.
pendiam, Dia yang setia, Dia yang selalu menyertai kita. Shine, light up your fire upon our city, break every chain. You are our freedom, reign over us as we come. Open the sky, open the sky, forgiveness flow. Karena Dialah yang patut dipuji dan disembah. Dengan penuh semangat kita akan memuji Tuhan. Kita akan terbang bersama-sama dengan Tuhan, melihat awan yang tinggi. kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan amat dalam Tuhan. Kita terbang lebih tinggi lagi.
bersama seluruh jemaat dari segala abad dan seluruh penjuru bumi. Mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang terkandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, dengan apa kita dapat bertahan dalam segala pergumulan, kegelapan yang menghadang setiap anak-anak Tuhan? Hanya ada satu nama di mana kita dapat berseru kepadanya. Bukan manusia, kita tidak menyebut keluarga, teman, atau siapa saja. Manusia ada keterbatasan. Tapi Tuhan yang setia, yang selalu duduk diam di atas, membimbing setiap kita, adalah nama yang dapat kita andalkan untuk memberikan kekuatan bagi kita semua, saudara dan saya. Seperti yang ada tertulis, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan mengharapkan, carilah Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yesus yang kuandalkan.
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang andalkan selain hikmat-Mu. Hikmat-Mu melebihi pikiran-Mu, jalan-Mu lebih segala jalan-Mu. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuandalkan, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Sungguh Tuhan, tiada yang lain yang dapat kami andalkan. Hanyalah Engkau satu-satunya pribadi yang bisa, bahkan sangat amat bisa untuk kami andalkan di dalam kami menjalani hari-hari hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami, Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau pribadi juga yang senantiasa tidak hanya sekedar bisa kami andalkan, tetapi juga memberikan petunjuk-petunjuk-Mu, memberikan firman-Mu, supaya kami ya Tuhan boleh berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan beribadah yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, dan tibalah saatnya juga bagi kami untuk sama-sama datang, memberi diri kami dibentuk lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau tahu segala keterbatasan hamba-Mu, namun biarlah Engkau Tuhan yang kuasanya, yang kasih-Nya tidak terbatas itu, yang akan berkarya di tengah-tengah kami umat-Mu. Baik kami yang ada di tempat ini, juga setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkaryalah atas kami, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, lewat firman Tuhan yang sama-sama akan kami baca dan renungkan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, saya senang banget ya bisa datang lagi setelah kita ya putus baik-baik lah ya 1 tahun ini ya. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu Mazmur, Mazmur nomor 103. Mazmur 103, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan mulai dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat 18, saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu,
bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titanya. Saudara, inilah bagian firman Tuhan yang sama-sama akan kita renungkan pada pagi hari ini. Saya memberi tema khotbah saya pada pagi hari ini, kasih kekal bagi yang gagal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi setiap kita yang mungkin suka nonton ajang pencarian bakat, maka saudara mungkin gak asing dengan nama grup vokal ini, Second Chance. Beberapa waktu yang lalu, grup vokal ini kemudian menjadi juara yang kedua dari ajang X Factor Indonesia season yang ketiga. Ada Bapak Ibu yang nonton ajang pencarian bakat ini? Mungkin yang di rumah ya, yang nonton. Dan mungkin saudara adalah salah satu pendukungnya yang memberikan dukungan yang ya nggak apa-apa lah nggak juara satu ya. Yang juara satu juga lumayan kan ganteng gitu ya kan. Ya nggak apa-apa lah yang ini juara dua. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Second Chance terdiri dari Cecil, Alan, Febri, dan Thomas. Saudara mungkin kalau yang nggak terlalu ngikutin bingung ya, ini yang mana yang Alan, yang mana yang Thomas, yang mana yang Febri gitu ya. Tapi saya yakin saudara tahu yang mana yang Cecil gitu ya. Karena memang cuma dia perempuannya satu-satunya. Dan dia sebetulnya ikut untuk kategori yang lain. Demikian juga 3 orang laki-laki yang itu, yang ada dalam grup ini. Awalnya saudara-saudara mereka daftar di ajang pencarian bakat ini ya untuk bernyanyi sendiri, solo. Tetapi kemudian sampailah di satu babak, 4 orang ini masing-masing mereka gagal untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Tetapi saudara-saudara melihat bakat mereka, akhirnya ke-5 orang juri tersebut memberikan mereka kesempatan. Tapi dengan satu catatan, bukan lagi sebagai penyanyi solo, tetapi sebagai sebuah grup. Wah saudara-saudara, kalau saya kemudian menjadi salah satu di antara mereka berempat, wah nggak apa-apa, mau nyanyi grup juga nggak apa-apa. Asal apa? Bisa lanjut lagi ke tahap berikutnya. Kesempatan menjadi sesuatu yang begitu berharga buat mereka. Sama mungkin halnya saudara-saudara ketika kita kemudian mengalami kegagalan di dalam bisnis kita, mengalami kegagalan di dalam rumah tangga kita, mengalami kegagalan di dalam studi kita, di dalam relasi kita, di dalam pelayanan kita. Ketika kita kemudian mendapatkan satu kesempatan lagi, bukankah itu membuat kita begitu bersyukur, merasakan ada satu kepercayaan lagi yang diberikan kepada kita. Sudah sama halnya ketika kita kemudian mengikut Tuhan, maka harus kita akui bahwa terkadang pun kita gagal menjadi pengikut yang setia kepada Tuhan. Tapi sadarkah kita saudara-saudara ketika kita gagal, bahkan terkadang gagalnya kita itu gak cuma sekali, 2 kali, bahkan mungkin udah gak kehitung juga sama kita. Tapi ketika kita gagal, Tuhan senantiasa memberikan kita kesempatan. Kasih-Nya kekal bagi setiap kita yang gagal. Sehingga saudara-saudara adalah sesuatu yang bukannya lebay, bukannya sebuah omong kosong. Kalau kemudian pemazmur tadi berkata bahwa Tuhan itu penyayang. Tuhan itu pengasih, Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu berlimpah kasih setia bahkan di tengah-tengah ketidaksetiaan umatnya. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-18 itu sebetulnya berangkat dari sebuah catatan peristiwa yang dicatat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-32 sampai dengan 34. Saudara, kalau saudara ingat di sana kemudian terjadi yang namanya pembuatan patung lembu emas. Dan bukan cuma sekedar dibuat patungnya, tetapi kemudian orang-orang Israel sujud menyembah kepada patung itu. Padahal saudara-saudara masih belum terlalu lama nih. Tuhan kemudian berfirman kepada umatnya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun.
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Tapi saudara-saudara, selang waktu yang tidak cukup panjang, umat Tuhan kemudian datang kepada Harun. Mereka kemudian ngomong, buatin dong patung. Disuruh kumpulin semua anting-anting emas gitu ya. Kemudian Harun membuat satu pahatan patung lembu emas. Nah parahnya lagi saudara-saudara, mereka kemudian sadar bahwa esok itu adalah hari Tuhan. Dan dipakailah patung itu untuk kemudian menjadi sosok yang mereka sembah. Mereka bahkan mempersembahkan korban kepada patung itu. Mereka kemudian selesai dari upacara tersebut, mereka makan, minum, bersuka cita. Seakan-akan gak ada salahnya. Saudara, inilah wujud ketidaksetiaan orang Israel kepada Allah yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara, apa yang dibuat atau apa yang diperbuat oleh bangsa Israel ini sebetulnya tidak hanya sekedar menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang melanggar perintah Tuhan. Tapi lebih jauh dari itu saudara-saudara, ini merupakan sebuah upaya yang ingin menunjukkan bahwa saya bisa ngatur hidup saya sendiri. Seorang penafsir kemudian berkata bahwa insiden ini, bahwa peristiwa ini merupakan wujud upaya manusia yang mau mengatur hidup mereka sendiri, yang gak lagi mau untuk diatur oleh Tuhan. Padahal Tuhan sekali lagi adalah pribadi yang sudah menyelamatkan mereka, membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara, penulis yang lain kemudian berkata bahwa Israel ini sedang berusaha untuk mengontrol hadirat Tuhan. Melalui apa saudara-saudara? Melalui wadah yang mereka ciptakan sendiri yang gampang diakses oleh mereka, yang bisa terlihat oleh mata, yang seakan-akan ini adalah sesuatu yang instan, yang konstan, ya inilah yang mereka butuhkan. Padahal saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang pada akhirnya berdampak buruk bagi mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah ketidaksetiaan bangsa ini, kalau Tuhan lantas dicatat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-33, dia murka, bukankah ini adalah sesuatu yang wajar? Ketika Tuhan kemudian diperhadapkan dengan ketidaksetiaan umatnya, bukankah adalah sesuatu yang wajar kalau oke, kamu gak setia, gue juga bisa gak setia. Seperti yang terjadi di kota-kota besar belakangan ini bukan? Emangnya cuman kalian para suami yang bisa gak setia? Saya juga istri-istri, jangan salah. Lebih lihai lagi kalau mau main ketidaksetiaan gitu ya. Saudara, kalau Tuhan kemudian mau membalas ketidaksetiaan umatnya dengan menjadi pribadi yang tidak setia, saudara, secara logika mungkin kita bisa berkata bahwa ya wajar-wajar aja. Kalau Tuhan kemudian dicatat di dalam Alkitab dia menjadi murka dan ingin membinasakan umatnya ini, saudara, bukankah itu adalah sesuatu yang wajar sebetulnya? Tetapi firman Tuhan kemudian dicatat di sana, Musa sang pemimpin itu, dia kemudian memohon belas kasihan Tuhan. Dia berupaya untuk melunakkan hati Tuhan. Dan apakah Tuhan kemudian tetap kekeh, keras? Enggak, saudara-saudara. Alkitab kemudian mencatat bagaimana Tuhan pada akhirnya menyatakan kesetiaannya, kasihnya kepada umat Tuhan yang sekurang ajar itu. Saudara, di dalam pasal 34 di kitab Keluaran, di situ kemudian Tuhan sendiri berkata, di dalam Keluaran 34 ayatnya yang ke-6. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Saudara, Tuhan ngomong seperti ini ke umatnya yang sudah membuat dia seperti itu.
Saudara, perkataan inilah yang kemudian dikutip oleh pemazmur Daud di Mazmur 103 tadi. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian yang ada di rumah mungkin ya menggunakan Alkitab buku atau mungkin yang ada di ruangan ini, maka saudara akan melihat bahwa sebetulnya Musa memang di dalam Keluaran pasalnya yang ke-34 ini dia dengar langsung dari Tuhan, Tuhan yang ngomong. Tapi ada satu bagian yang lain saudara-saudara di dalam Bilangan pasalnya yang ke-14, di sana kemudian Musa pakai perkataan Tuhan ini. Jadi bukan cuma Daud yang pernah ngutip perkataan Tuhan dalam Mazmur 103, tapi Musa juga kemudian mengutip perkataan Tuhan di Bilangan pasalnya yang ke-14. Saudara masih ingat apa yang terjadi di sana? 12 orang diutus untuk mengintai tanah Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya. Berapa orang yang kemudian balik dan ngomong bahwa, wah ini sungguh negeri yang luar biasa. 10 atau 2 saudara? Cuman 2. Yang 10-nya berkata apa? Aduh ini negeri, aduh ampun dah orang-orangnya itu begitu menakutkan. Sehingga saudara-saudara di dalam pasal 14 ayat-ayat yang awal, ayat yang pertama, ayat yang kedua dicatat di sana orang Israel kemudian bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka protes sama Tuhan. Mereka kemudian berpikir bahwa lebih enak di Mesir. Ngapain Tuhan bawa kita keluar kalau pada akhirnya harus masuk ke negeri yang seperti itu di dalamnya. Ini Tuhan mau mencelakakan kita atau gimana gitu ya. Dan kembali lagi Musa dan Harun datang sama Tuhan. Mereka memohon pengampunan Tuhan, mereka memohon belas kasihan Tuhan. Lalu Tuhan kemudian berkata dalam pasal 14 ayat 20, aku mengampuninya sesuai permintaanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dari Alkitab kita kemudian bisa melihat ternyata begitu banyak catatan bagaimana orang Israel ini berulah. Mereka begitu beruntungnya dan harusnya begitu bersyukurnya punya Allah yang sayang kepada mereka. Tapi di Keluaran ada catatan bagaimana mereka berulah, mau ngatur hidupnya sendiri. Setelah berjalan lagi dalam perjalanan udah tinggal dikit masuk ke tanah Kanaan. Mereka protes, mereka bersungut-sungut sama Tuhan. Mereka menyalahkan Tuhan. Tapi saudara-saudara dari begitu banyaknya kegagalan demi kegagalan dari umat Tuhan untuk mensyukuri, untuk meresponi kasih Tuhan dengan hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan kemudian meninggalkan mereka? Apakah Tuhan kemudian berubah setia? Enggak. Kasihnya kekal, bahkan bagi setiap mereka yang gagal. Saudara, kalau kita mau jujur, bukan cuma orang Israel yang punya kebiasaan berulah seperti itu. Tapi kita pun, umat Tuhan masa kini, saudara dan saya pun, bukankah kita juga seringkali seperti itu? Kita suka nggak sabaran menanti karya Tuhan. Kita suka bersungut-sungut dan protes kepada Tuhan. Kita meragukan rancangan Tuhan dan kita mulai mengandalkan diri kita. Kita menggeser posisi Tuhan dengan segala apa yang ada pada kita. Dan kita tidak lagi setia ikut Tuhan. Tapi Tuhan, Dia tetap mengasihi kita. Setinggi langit dari bumi, demikian kasih setianya. Dia gak pernah meninggalkan kita. Dia tetap berkarya mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Dia menepati janji pemeliharaannya bagi setiap kita. Setidaknya saudara-saudara, selama 1 tahun ini saya betul-betul merasakan Tuhan itu setia. Bahkan di tengah-tengah ketidaksetiaan hambanya. Saudara, saya memang gak dibawa keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, enggak. Saya justru mungkin dalam tanda kutip dibawa keluar dari tanah Kanaan mungkin ya.
tempat terbaik dan ternyaman ini. Terima kasih saudara-saudara. Dan saudara, yang namanya keluar dari zona nyaman itu enggak nyaman. Kalau enggak percaya cobain aja ya. Enggak nyaman. Sampai ungu rambut saya gitu ya. Mikirin. Enggak ya, bercanda. Saudara, ada hari-hari yang memang terlihat baik. Tapi ada hari-hari yang mungkin tidak akan pernah saudara dapatkan di sosial media saya gitu ya. Tapi di hari-hari itulah saudara-saudara, saya harus mengaku di hadapan Tuhan bahwa ya Tuhan, saya gagal untuk percaya sama Tuhan. Buat lagu doang rancangan Tuhan yang terbaik, pas udah ngejalanin ngerasain sendiri gitu ya kan. Gak gampang, gak gampang untuk kita betul sungguh-sungguh setia ikut Tuhan. Gak gampang untuk saya kemudian betul-betul menggantungkan seluruh hidup saya dan betul-betul percaya kalau Tuhan itu berkuasa. Sebuah perjuangan setidaknya bagi saya secara pribadi untuk betul-betul berjalan dan percaya Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan pelihara hidupmu. Saudara, bahkan ada satu saat saya ingat betul, saya ada di satu tempat umum, di salah satu coffee shop yang juga ada di mall ini gitu ya. Di tengah-tengah keramaian itu saudara-saudara, saya nangis. Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kayaknya jangan sampai setega ini dong. Udah gak sanggup lagi. Gak gampang, berat. Saya sampai berpikir bahwa Tuhan gak salah nih. Kan saya jalanin ini Tuhan yang suruh. Kalau orang nanya juga saya jawabnya Tuhan yang suruh. Kan waktu saya ngejalanin ini, saya lagi berusaha taat sama Tuhan. Saya lagi berlaku setia nih ikut Tuhan. Tapi kenapa justru yang terjadi seperti ini? Saya kemudian sampai berpikir bahwa Tuhan, apa saya yang salah berjalan nih, apa saya yang salah melangkah? Tapi enggak juga. Ketika saya memutuskan untuk join dengan satu pelayanan, bahkan ketika saya kemudian memutuskan untuk join part time di salah satu gereja, saya doa kok sama Tuhan. Tapi ada satu masa saudara-saudara, ada satu hari, satu saat yang saya ingat betul. Di situ saya kemudian mempertanyakan Tuhan. Dan ketika kemudian merenungkan bagian firman Tuhan ini, saudara, saya sadar bahwa ya, saat itu saya udah benar-benar gagal. Saya gak ada bedanya sama orang Israel yang kemudian menciptakan Tuhannya sendiri. Saya gak ada bedanya sama orang Israel yang kemudian ngerasa hebat, yang kalau gak ikut Tuhan kayaknya gak akan susah-susah banget, mending gua jalanin hidup ini sesuai dengan apa yang saya mau. Saya gak ada bedanya sama orang Israel yang kemudian bersungut-sungut mengeluh sama Tuhan, yang protes sama Tuhan, yang meragukan kuasa Tuhan, yang berubah percayanya kepada Tuhan. Saudara, mungkin juga saudara sama, kita pernah ada di masa-masa seperti itu. Di tengah-tengah kehidupan kita yang sangat berat ini, yang rasanya kita pengen tempeleng kalau ada orang yang ngomong gitu ya, hidup kamu nyaman gitu ya, coba sekali saja ya jadi kita. Mungkin orang itu juga akan merasakan gak gampang. Saudara, setiap orang punya pergumulannya masing-masing, tiap orang punya masalahnya masing-masing, dan mungkin setiap orang juga pernah gagal untuk percaya sama Tuhan, gagal untuk mengandalkan Tuhan, gagal untuk sungguh-sungguh setia ikut Tuhan. Tapi apakah Tuhan berubah kasih setianya kepada kita? Enggak, saudara. Saudara, saya bisa saksikan kalau saya boleh berdiri saat ini di tempat ini, itu tandanya Tuhan masih sayang. Itu tandanya Tuhan bahkan sampai dengan ke depannya saya percaya Tuhan akan tetap sayang kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Kasih Tuhan kekal bagi setiap kita yang bahkan gagal berulang-ulang kali. Kasih Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi saudara-saudara, kasih Tuhan
tidak akan membiarkan kita apa adanya. Kasih Tuhan memang kekal, Dia memberikan kita kesempatan untuk ayo datang lagi. Ayo ikut aku dengan sungguh-sungguh. Tapi Tuhan juga seperti apa yang saya kutip di sini saudara-saudara, Dia nggak akan biarin kita apa adanya. Dia Tuhan yang memang sungguh-sungguh mengasihi kita, menerima kita dengan segala keberadaan diri kita. Kasih-Nya kekal bagi setiap kita yang gagal. Tapi cukup kasih-Nya aja yang kekal. Jangan gagalnya kita juga kekal. Mau sampai kapan saudara? Mau sampai kapan kita terus-terusan menjadi orang yang gagal? Mau sampai kapan? Sedangkan ujung dari kapan aja kita nggak tahu itu kapan. Saudara, tadi malam dalam perjalanan ke sini, saya masih agak tenang gitu ya, sambil nyelesain khotbah di atas pesawat. Tapi kok udah mulai ada goncangan-goncangan ya. Dan makin hari makin kencang ya saudara. Sampai saya ngomong sama Tuhan, aduh Tuhan, kasihan mereka udah undang saya ya, khotbah saya juga gak seberapa gitu ya, mereka udah undang gitu ya kan. Nantilah habis khotbah kalau mau panggil boleh lah gitu ya. Kita gak pernah tahu ujungnya kapan itu tuh kapan. Dan mau sampai kapan kita kemudian menjadi orang-orang yang gagal ikut Tuhan. Dan saking sayangnya Tuhan sama kita saudara-saudara, melalui firman-Nya Dia kemudian memberikan kita petunjuk, memberikan kita nasihat, memberikan kita tuntunan. Kalau Tuhan yang betul-betul sayang sama kita, yang tidak akan membiarkan kita apa adanya, Dia menuntun kita, Dia akan memampukan kita untuk kita menjadi orang-orang yang seperti apa saudara? Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kasih-Nya lah yang akan kemudian memampukan kita untuk kita menjadi orang yang bisa hidup takut akan Dia. Berbalik dari kejahatan. Karena saudara-saudara gak ada satu orang pun yang betul-betul bisa dengan kekuatan dirinya sendiri melepaskan dirinya dari segala ikatan dosa. Tetapi pemazmur kemudian berkata, sejauh timur dari barat, Dia kemudian menjauhkan pelanggaran kita. Galaxy Mall sama Pakuan Mall gak akan pernah ketemu. Karena timur dan barat gak akan pernah ketemu di Grand City Mall. Dan itu upaya Tuhan untuk menjauhkan kita dari segala pelanggaran kita. Ketika Dia kemudian menjauhkan kita dari segala pelanggaran kita, mengampuni kita, menyucikan kita, menguduskan kita, menganugerahkan keselamatan itu bagi setiap kita, maka saudara-saudara biarlah kita juga boleh datang dan sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Kasih-Nya juga yang akan membawa kita untuk kita kemudian dapat berpegang pada perjanjian-Nya. Betul-betul menjadi anak Tuhan yang mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya dan tidak lagi meragukan Dia. Kalau kita ngandelin diri kita sendiri nggak akan bisa. Tapi Tuhan sang sumber kasih itu yang akan membawa kita untuk kita mampu berpegang pada perjanjian-Nya dan kasih-Nya yang akan memampukan kita untuk kita melakukan titah-Nya. Yang terkadang saudara-saudara kita pikir, ikut Tuhan itu gak asik, ribet. Kenapa? Banyak aturan, kayak lagi pandemi banyak aturan gitu ya kan. Ikut Tuhan itu gak enak, gak bisa menikmati hidup. Kenapa? Karena Tuhan suka ngatur-ngatur, banyak larangan. Tapi pernahkah kita berpikir seperti ini saudara-saudara? Waktu Tuhan kasih aturan, Tuhan kasih perintah, Tuhan kasih larangan. Itu semua karena Tuhan sayang sama kita. Kalau konsep kita, kalau pola pikir kita, semua aturan, semua larangan, semua perintah itu karena Tuhan gak sayang sama kita, ya kita akan merasa sulit untuk melakukan itu. Kita bahkan mungkin ogah, kita gak mau untuk melakukan itu. Tapi kalau kita rubah pemikiran kita, kita kemudian berpikir bahwa sesayang itu Tuhan sama kita. Dia berikan perintahnya, larangannya, aturannya karena Dia sayang dan Dia mau melindungi kita.
Dan Bapak Ibu yang udah punya anak pasti akan setuju bahwa ketika Bapak Ibu memberikan nasihat, perintah, larangan ke anak saudara, itu karena saudara sayang dan mau melindungi dia. Gak ada kan saudara mentang-mentang anak saudara kemudian gede nanti mau jadi pemadam kebakaran. Oh gak apa-apa nak, pegang aja itu api di kompor gitu ya. Gak ada, tapi saudara berikan perintah untuk apa? Kalau main-main ke dapur, mending kamu masak daripada kamu main-mainin itu api. Kenapa? Karena saudara jahat? Enggak. Saudara sayang dan saudara mau melindungi anak saudara. Demikianlah Bapa kita yang di surga. Bahkan dia tahu kita ini debu. Dia tahu kita ini seperti rumput, seperti bunga di gurun yang kemudian begitu fana, begitu sementara, yang kemudian begitu lemahnya, sehingga dia kemudian menganugerahkan kasih-Nya supaya kita kemudian dimampukan untuk kita melakukan titanya, segala perintah, semua larangannya. Dan biarlah setiap kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang yang pernah gagal, bahkan mungkin berulang kali gagal, orang-orang yang sudah menerima kasih yang kekal dari Bapa kita, dari Tuhan kita. Biarlah kita kemudian mau jadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, yang hidup berpegang pada janjinya, yang hidup melakukan titanya. Bisa klik 2 kali, thank you. Kembali lagi ke second chance, ya, grup vokal yang saya ceritakan di awal tadi. Saudara, untuk seorang penyanyi, nyanyi solo, dia pegang peranan ya buat dirinya sendiri. Dan mungkin itu lebih gampang daripada 4 orang yang udah biasa nyanyi sendiri-sendiri, kemudian mereka disatukan jadi grup. Kenapa nggak gampang saudara-saudara? Karena masing-masing orang harus kemudian belajar rendah hati. Masing-masing orang kemudian harus menurunkan egonya. Dan inilah yang kemudian mereka lakukan. Sebagai wujud mereka kemudian menghargai dan bertanggung jawab untuk kesempatan yang diberikan. Waktu mereka kemudian dimentorin sama Ariel Noah, mereka ngikut. Mereka juga kemudian berkreasi, berkarya. Mereka pakai kesempatan itu dengan baik. Sehingga setelah mereka kemudian berproses, pada akhirnya mereka menjadi pemenang. Orang yang tadinya gagal, tapi mereka pada akhirnya menjadi pemenang. Walaupun mungkin kita pikir, cuma juara 2. Dan bukankah kita juga yang pernah gagal? Suatu saat nanti juga kita bisa muncul sebagai pemenang. Ketika kita kemudian mau berproses, menghargai kesempatan Tuhan, menghargai, mensyukuri kasih Tuhan, dengan cara hidup dalam takut akan Tuhan, berpegang pada janji Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Pada akhirnya ketika kita bertemu muka dengan Tuhan kita, saudara, saya percaya Tuhan akan tersenyum melihat bahwa ini nih orang yang menerima kasih-Ku yang kekal, tapi gagalnya dia enggak kekal. Dia mau berproses, dia mau kemudian untuk menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan yang setia. Saudara, contoh yang lain di Alkitab pun dicatat, bukan? Salah satu murid Tuhan Yesus, ketika dia kemudian gagal menjadi pengikut Kristus, ketika dia kemudian menyangkal sang gurunya, apakah sang guru itu meninggalkan dia dan gak mengasihi dia lagi? Saudara, kalau saudara baca di dalam Markus 16 ayatnya yang ke-7, maka saudara akan menemukan ada nama Petrus disebutkan di sana. Kenapa Tuhan gak sebut nama murid-murid yang lain? Kenapa Tuhan waktu menampakkan diri kepada perempuan-perempuan, Maria Magdalena dan yang lainnya, kenapa Tuhan gak kemudian ngomong sama seperti di penulis-penulis Injil yang lain. Tapi di Markus kemudian dicatat di sana, pergilah sekarang, atau tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Saudara, ini orang kurang gagal apalagi dia menyangkal Yesus gurunya.
Ini orang yang sebelum-sebelumnya dengan suara yang lantang, dia kemudian seakan-akan mau membela Yesus kalau suatu saat nanti ada apa-apa. Tapi justru dia menyangkal Yesus. Dan apakah Yesus kemudian ketika bangkit hidup mau menampakkan diri kepada murid-murid, dia membiarkan Petrus? Enggak. Markus justru mencatat kepada murid-muridnya dan Petrus. Menunjukkan Tuhan itu betul-betul sayang kepada mereka yang pernah gagal. Tapi kita juga bisa melihat apa yang Petrus lakukan setelah itu. Menyia-nyiakan kasih Tuhan? Enggak. Dia justru memakai seluruh hidupnya sampai dia mati. Menjadi seorang pengikut, menjadi seorang murid, menjadi seorang yang jadi berkat, jadi kesaksian. Berdampak begitu luas untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, bukti yang lain kalau Tuhan juga sayang kepada orang-orang yang pernah gagal. Murid yang lain namanya Thomas. Yang oleh kebanyakan orang dan kebanyakan pengkhotbah sering memberikan dia julukan Thomas si peragu. Tapi cari di Alkitab. Cari di Alkitab. Yohanes pasal 20. Mulai dari ayat 24 sampai ayat 29. Yesus pernah gak ngomong, "Weh kamu si peragu, colok nih bekas luka." Enggak. Dengan penuh kasih sayang, Tuhan kemudian menunjukkan bekas lukanya. Seakan-akan saudara-saudara, kamu mungkin terluka, kamu kehilangan, kamu ragu, kamu gak percaya, kamu gagal jadi muridku. Gak apa-apa, aku tetap mengasihimu. Ini juga bekas lukaku dalam karya penyelamatanmu. Tapi saudara-saudara, ketika kemudian Thomas bertemu dengan Tuhan Yesus, merasakan kasih Tuhan, enggak dilabelin sebagai si peragu. Habis itu dia kemudian hidup sesuka-sukanya. Enggak, sampai akhir hidupnya, catatan sejarah, tradisi mencatat, ini orang yang kemudian dengan sungguh-sungguh ikut Tuhan, percaya sama Tuhan, mempercayakan seluruh hidupnya untuk berpegang pada perjanjian Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup kemudian melakukan setiap perintah Tuhan. Artinya saudara-saudara, dia mensyukuri kasih Tuhan yang kekal dan dia nggak mau gagal lagi. Dia nggak membiarkan kegagalannya itu kekal. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita jadi orang yang gagal? Di saat kasih setia Tuhan yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya terus dinyatakan, terus dianugerahkan bagi setiap kita. Saudara, kalau engkau saat ini merasa gagal sebagai pengikut Tuhan, ada dosa yang mungkin sudah begitu lamanya kita pilih untuk kita menghidupinya. Kalau engkau saat ini mungkin merasa udah gagal percaya sama Tuhan, menggeser posisi Tuhan, enggak lagi hidup takut akan Tuhan, enggak lagi sungguh-sungguh menjalani hidup ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kasih Tuhan tetap Tuhan anugerahkan bagi kita. Tapi biarlah setiap kita pun datang, mengambil komitmen bersama-sama hari ini, saudara dan saya. Untuk kita boleh terus setia mengikut Tuhan. Karena dialah Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari ambil waktu sejenak. Saudara, datanglah di hadapan Tuhan dengan segala keberadaan kita. Karena Dia Tuhan yang sangat mengasihimu. Dia Tuhan yang rindu untuk engkau dan saya datang meresponi kasih-Nya dengan sungguh-sungguh menjalani hidup yang Dia anugerahkan ini
seturut kehendak-Nya. Saudara Daud sebagai penulis Mazmur ini juga bukan orang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Kita tahu keserakahannya, kesombongannya membuat dia gagal menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Tapi pada akhirnya dia bergembira di hadapan Tuhan karena dia merasakan pengampunan Tuhan. Dan dia pun mau datang di hadapan Tuhan, memberikan hidupnya untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dia bahkan datang dan menuliskan sebuah mazmur sebagai ungkapan syukurnya pribadi di hadapan Tuhan. Dia berkata kepada dirinya, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Saudara, ini sebuah ungkapan bahwa Daud betul-betul sadar semua yang terjadi dalam hidupnya itu karena kasih setia Tuhan nyata. Daud berkata, "Dia yang mengampuni segala kesalahanku, yang menyembuhkan segala penyakitku, yang menebus hidupku dari lubang kubur, yang memahkotai aku dengan kasih setia dan rahmat, yang memuaskan hasratku dengan kebaikan, sehingga masa mudaku menjadi baru seperti pada burung rajawari." Mari kita datang juga di hadapan Tuhan dan berkata kepada diri kita, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan yang senantiasa mengasihi kita dari selama-lamanya sampai selama-lama." Saudara, dengan apa kita akan membalas kasih Tuhan, cinta Tuhan? Biarlah kita boleh datang dan bersyukur, boleh datang dan membawa diri kita untuk dibentuk Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu
biarlah setiap kita boleh datang. Dan mungkin kalau saudara tahu pujian ini, kita bisa nyanyikan bersama-sama, menjadi ungkapan hati kita, bahkan komitmen kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau datang di hadapannya. Di setiap kami Tuhan, mampukan kami, nyatakanlah kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Jangan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Terima kasih. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, syukur-Mu di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku selalu bersyukur.
kami anak-anak-Mu yang sering kali berubah setia. Tapi kami sungguh-sungguh bersyukur karena Engkau Bapa kami yang setia. Tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan bagi setiap kami. Tak ada habis-habisnya. Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh membuktikan Engkau pribadi yang amat sangat mengasihi kami. Bahkan ketika kami berulang-ulang kali gagal, tangan-Mu tetap terbuka. Kami seperti anak yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang, yang senantiasa terus Engkau cari. Engkau selamatkan kami, Engkau bawa pulang kami Tuhan. Kembali lagi Engkau mengasihi dan melindungi kami. Dan kami tahu Tuhan, berulang-ulang kali pun kami menyanyikan pujian ini, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Tapi kalau kami gak betul-betul mewujudkannya dalam hidup kami, maka itu adalah sebuah kesia-siaan. Dan kami gak mampu Tuhan, kami gak mampu. Kami pasti akan gagal lagi kalau Tuhan biarin kami jalanin semua ini sendiri dengan kekuatan kami. Karena itu biarlah kasih-Mu yang akan memampukan kami Tuhan. Membawa kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup takut akan Tuhan. Yang terus berpegang pada janji Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji akan menyertai kami sampai pada kesudahannya. Dan biarlah kami Tuhan boleh terus berpegang akan janji-Mu ini. Boleh terus membawa diri kami untuk melihat bahwa semua yang Tuhan berikan, segala peraturan, larangan, itu semua wujud cinta Tuhan kepada kami. Dan biarlah ketika kami melakukannya dengan pertolongan-Mu, itu juga boleh betul-betul kami dasari karena cinta kami kepada-Mu Tuhan. Kami rindu untuk meresponi cinta-Mu Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sampai kami mati kelak, Tuhan bisa mendapati kami sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita bawa syafaat kita kepada Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan, Gembala Agung kami yang sangat memahami keberadaan hidup kami dengan segala dosa dan kejahatannya. Tapi toh tetap berkenan untuk menerima kami, mengasihi kami, dan bahkan menolong kami untuk berubah dari hari ke hari. Hamba-Mu ini berdoa bagi segenap umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Biarlah seluruh rangkaian ibadah hari ini, secara khusus firman Tuhan yang telah sama-sama kami dengar, itu semua boleh menggerakkan kami untuk tidak menyia-nyiakan sisa-sisa hari yang Tuhan masih beri kepada kami. Kami mau belajar berjalan di dalam jalan Tuhan. Hamba berdoa bagi segenap umat-Mu dengan segala pergumulan masing-masing. Pergumulan khususnya dengan sakit penyakit yang diderita. Kiranya Tuhan yang berkenan memberikan pemulihan bahkan kesembuhan. Bagi saudara-saudara yang sedang mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan di dalam pekerjaan dan kehidupan rumah tangganya, hamba-Mu ini berdoa, biarlah Allah yang adalah Gembala yang agung itu, yang bahkan tidak menyayangkan putra tunggalnya untuk menjadi keselamatan bagi kami manusia berdosa. Kiranya Engkau ya Allah yang berkenan memberikan kelegaan, kekuatan, bahkan jalan keluar bagi setiap rumah tangga yang menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Hamba berdoa bagi setiap saudara jemaat Tuhan yang menghadapi masa-masa di mana harus memutuskan, mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupannya. Biarlah hikmat dan damai sejahtera Tuhan yang memberikan penerangan dan pertolongan, supaya setiap keputusan yang diambil boleh menjadi keputusan yang memperkenan Tuhan. Kami sama-sama berdoa bagi
bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang berkenan untuk terus menyatakan anugerah dan kasih sayang-Mu bagi segenap bangsa ini. Kami bersyukur untuk penanganan pandemi yang boleh terus semakin membaik kondisinya. Kami mohon pertolongan Tuhan kalau dalam minggu depan akan ada pergerakan yang mungkin sangat masif, khususnya di Pulau Jawa. Ada puluhan juta orang bergerak untuk kemudian menuju tempat tujuan masing-masing. Entah untuk ketemu dengan keluarga yang sudah lama tidak ditemui, entah untuk berlibur ataupun yang lain. Kami sama-sama memohonkan anugerah pertolongan Tuhan. Ini mungkin adalah satu momen yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kami tidak bisa membayangkan kesulitan ataupun tantangan yang dihadapi khususnya oleh aparat yang ada di lapangan maupun yang mengambil berbagai kebijakan. Mohon belas kasihan Tuhan supaya musim mudik kali ini boleh dijauhkan dari segala mara bahaya dan kekacauan, sehingga semua tetap boleh berjalan dengan baik. Kami rindu melihat minggu-minggu ke depan kondisi Indonesia boleh tetap dalam keadaan yang baik dalam lindungan Tuhan. Dan bahkan di tengah pergolakan ekonomi yang luar biasa di seluruh dunia, kami mohon belas kasihan Tuhan supaya negeri ini boleh dihindarkan, diselamatkan dari kesulitan yang berat, yang begitu mengancam. Kami rindu melihat Indonesia boleh justru bangkit dari kondisi keterpurukannya selama beberapa tahun terakhir menuju keadaan yang semakin baik. Terima kasih, kami sama-sama berdoa bagi komunitas ini, komunitas di mana Tuhan mempersatukan kami sebagai anggota-anggota di dalamnya. Kami bukanlah seorang pengunjung, tapi kami mau ya Tuhan menjadi seorang anggota tubuh Kristus sendiri. Supaya dimanapun Tuhan tempatkan kami boleh sama-sama bergerak, boleh membawa rumah-Mu ini menjadi rumah yang boleh memberkati banyak orang di sekitar kami. Supaya keberadaan rumah-Mu ini menjadi kesaksian yang indah, yang boleh dengan lantang memberitakan akan Engkau dan kasih sayang-Mu bagi banyak orang. Mohon belas kasihan Tuhan sehingga semua itu boleh terwujud. Pada akhirnya kami sama-sama mau menyatakan ungkapan syukur kami lewat persembahan yang kami bawa kepada Tuhan. Bukan sekedar persembahan materi, bukan sekedar sebagian dari harta milik yang Tuhan titipkan kepada kami, tapi lebih dari itu, kami ingin membawa kembali hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, karir, cita-cita, apapun itu, sebagai korban yang harum di hadapan Tuhan. Karena kami rindu biarlah seluruh hidup kami itu boleh menjadi persembahan yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Ini syafaat kami Tuhan. Ini doa permohonan dan syukur kami yang kami bawa kepada Engkau, Allah Bapa yang penuh dengan segala kasih sayang, kasih setia dan rahmat, yang telah menjauhkan kami dari dosa dan kejahatan kami seperti jauhnya timur dari barat itu. Terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku, kita berdiri bersama, kembalikan segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, saudara-saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, wajah yang penuh dengan belas kasihan dan pengampunan itu, dan memberikan damai sejahtera, supaya kau menjadi pribadi-pribadi yang bangkit dari kegagalan. Hari ini sampai waktunya tiba, kita bertemu muka dengan Dia. Amin. Baik, di bagian akhir ibadah ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama sekali lagi saya menyambut kehadiran setiap saudara-saudara, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang terkasih ya, dengan sangat gembira. Baik saudara yang mungkin baru pertama kali hadir atau mungkin yang selama ini beribadah secara online dan hari ini mulai berkesempatan untuk hadir secara onsite, ataupun setiap saudara-saudara sekalian. Kita bersuka cita, kita percaya bahwa setiap kehadiran kita dalam ibadah kepada Tuhan semua tidak pernah sia-sia ya. Kita bersyukur hari ini kita boleh menerima satu berita yang sangat powerful ya, sangat saya percaya semoga itu sangat mendorong kita ya untuk bangkit dari kegagalan kita, meninggalkan kehidupan kita yang lama untuk hidup terus ya, belajar menyenangkan Tuhan dengan segala ketaatan kita. Terima kasih buat penginjil Viana yang sudah menyampaikannya kepada kita semua ya. Kalau ada yang sudah hadir tadi di opening, menyinggung sedikit soal anak yang hilang tanpa direncanakan. Tapi ya sekali lagi ya, berita hari ini mengkonfirmasi kitalah ya anak-anak yang hilang itu, yang disambut Bapa dengan tangan terbuka ya. Jangan terus hilang ya. Nah gitu. Atau ngomongnya sama ke sini ya, jangan terus hilang gitu ya. Semoga Tuhan terus memberkati kehidupan kita. Bagian terakhir ada pengumuman yang disampaikan lewat video klip. Silakan. Halo Sobat Writers, gimana hari minggunya? Apakah terberkati dengan hari minggu hari ini? Gimana? Ada sukacita? Oh, tapi tidak ada suaranya yang di sana mungkin? Oke, terima kasih responnya. Nah, kenalkan nama saya Adi. Nah, kali ini saya akan membawakan beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan oleh saudara-saudara. Setiap hari Rabu kita akan mengadakan perustuhan doa malam via Zoom. Kami mengundang untuk saudara-saudara bisa bergabung di perustuhan doa Rabu malam. Bagi saudara-saudara yang ingin didoakan bisa menuju link yang ada di sebelah kiri saya. Saudara-saudara bisa menaruh pokok doa di sana dan kita akan sangat senang untuk bisa mendoakan saudara. BCS Surabaya membuka pelayanan digital yang seperti kita lihat sekarang nih, supaya setiap minggu bisa ada yang menggantikan saya. Mungkin saudara-saudara yang ada di sebelah sana, ya yang di dekat tembok sana mungkin, oke. Yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan digital ataupun juga tidak harus pelayanan digital, ada juga bisa terlibat di pelayanan present worship atau di usher atau apapun, bisa join di link yang ada di sebelah kiri saya, bisa mendaftar melalui sana. Kami rindu untuk jemaat semua bisa terlibat dalam pelayanan ini. Last but not least, jangan lupa subscribe YouTube BCS Surabaya dan follow Instagram @BCS_Surabaya. Happy Sunday, have a good day, and God bless you.
Iya. Jangan lupa subscribe YouTube Surabaya. Kok YouTube Surabaya, boy? Perkenalkan saya Eri Cahyadi. Happy Sunday, have a good day, and see you. Oh, God bless you. God bless you. God bless you. Kok see you?